Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 4 dengan tema atau judul pengembangan sistem informasi. Di sini terbagi dengan 4 pembahasan. Yang pertama, pengembangan sistem informasi. Yang kedua, hal mendasar dalam pengembangan sistem. Yang ketiga, kualitas informasi. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sistem informasi, hal mendasar dalam pengembangan sistem informasi. Yang ketiga, kualitas informasi yang akan dijelaskan oleh teman saya Rizky Pajari Tonga. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan sistem informasi yang akan dijelaskan oleh saudara saya yaitu Jufar Fahrudin. Baiklah, jadi pengembangan sistem informasi definisinya adalah sistem adalah kumpulan bagian-bagian atau subsistem yang disatukan dan dirancang untuk mencapai satu tujuan. Sedangkan informasi diartikan sebagai hasil pengelolaan data yang digunakan untuk satu keperluan sehingga penerimanya akan mendapat rangsangan untuk melakukan tindakan. Data adalah fakta yang jelas, lingkup, tempat, dan waktunya. Data diperoleh dari sumber data primer atau sekunder dalam bentuk berita tertulis atau sinyal elektronis. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan definisi sistem, yaitu yang pertama, menurut Wiki 2008, pengertian sistem diambil dari asal mula sistem yang berasal dari bahasa Latin, sistema, dan bahasa Yunani, sustema, yang memiliki pengertian bahwa suatu sistem merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya terdiri dari komponen atau elemen yang berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu set entitas yang berinteraksi. Menurut yang kedua yaitu Stoa 2008, pengertian dari sistem merupakan gabungan dari keseluruhan langit dan bumi yang saling bekerja sama, yang membentuk suatu keseluruhan, dan apabila salah satu unsur tersebut hilang atau tidak berfungsi, maka gabungan keseluruhan tersebut tidak dapat lagi kita sebut suatu sistem. Yang ketiga, menurut Kersh tahun 2008, sistem yaitu gabungan dari satu kelompok komponen baik itu manusia dan atau bukan manusia non-human yang saling mendukung satu sama lain serta diatur menjadi sebuah kesatuan yang utuh untuk mencapai suatu tujuan, sasaran bersama atau hasil akhir. Kedua yaitu hal mendasar dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan dan perancangannya, penganalisa sistem merupakan bagian dari tim yang berfungsi mengembangkan sistem yang memiliki daya guna tinggi dan memenuhi kebutuhan pemakai akhir. Pengembangan dipengaruhi sejumlah hal, yaitu ada 3. Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, maintabilitas. Produktivitas saat ini dibutuhkan sistem yang lebih banyak, lebih baik, dan lebih cepat. Hal ini membutuhkan lebih banyak programmer dan penganalisa sistem yang berkualitas, kondisi kerja ekstra, kemampuan pemakai untuk mengembangkan sendiri, bahasa pemrograman yang lebih baik, perawatan sistem yang lebih baik, disiplin teknis pemakaian perangkat lunak, dan perangkat pengembangan sistem yang terotomasi. Reliabilitas, waktu yang dihabiskan untuk testing sistem secara umum menghabiskan 50% dari waktu total pengembangan sistem. Maintabilitas, perawatan mencakup 1. Modifikasi sistem sesuai perkembangan perangkat keras untuk meningkatkan kecepatan pemrosesan. 2. Modifikasi sistem sesuai perkembangan kebutuhan pemakai antara 50% sampai 80% pekerjaan yang dilakukan pada kebanyakan pengembangan sistem dilakukan untuk revisi, modifikasi, konversi, peningkatan, dan pelacakan kesalahan. Baiklah, selanjutnya materi yang ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Rizky Pajari Tonga. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang kualitas informasi. Kualitas informasi diantaranya terbagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, relevan. Di dalam relevan
Informasi ini yang diterima harus memberikan manfaat bagi pemakaiannya. Kadar relevans informasi antara orang satu dengan yang lainnya berbeda-beda, tergantung kepada kebutuhan masing-masing pengguna informasi tersebut. Yang kedua, tentang informasi akurat. Yang dimaksud dengan akurat yaitu berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan. Selain itu, informasi yang didapatkan tidak boleh bias atau menyesatkan bagi penggunanya, serta harus dapat mencerminkan dengan jelas maksud dari informasi tersebut. Jadi, ketika menyampaikan informasi itu harus akurat, harus jelas sebelum menyampaikan suatu informasi. Yang ketiga, completeness. Hal ini dapat berarti bahwa informasi yang dihasilkan atau dibutuhkan harus memiliki kelengkapan. Harus memiliki kelengkapan yang tepat, yang baik. Karena bila informasi yang dihasilkan sebagian tentunya akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan atau menentukan tindakan-tindakan secara keseluruhan. Jadi, ketika sebelum memberikan suatu informasi itu harus tepat, harus benar-benar diteliti sebelum memberikan informasi. Kemudian yang keempat, correctness. Maksudnya, bahwa informasi yang diterima kebenarannya tidak perlu diragukan lagi. Kebenaran dari informasi tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan. Jadi maksud di sini informasi itu sudah benar tanpa harus diragukan lagi. Yang kelima, security. Informasi yang diterima harus dijamin keamanan datanya. Yang keenam, timelines atau tepat waktu. Informasi yang dibutuhkan oleh si pemakai tidak dalam hal penyampaian tidak boleh terlambat. Karena informasi yang usang, maka informasi tersebut mempunyai nilai yang baik dan kualitasnya pun menjadi buruk. Kemudian ada yang namanya ekonomi. Ekonomi, kualitas dari informasi yang digunakan dalam pengambilan keputusan juga bergantung pada nilai ekonomi yang terdapat di dalamnya. Kemudian efisiensi. Kemudian reliability atau dapat dipercaya. Informasi yang didapatkan oleh pemakai harus dapat dipercaya. Hal ini menentukan terhadap kualitas informasi serta dalam hal pengambilan keputusan setiap tingkatan manajemen. Jadi suatu informasi itu harus ada dipertanggungjawabkan, terus dan informasi itu dapat dipercaya oleh si pendengar. Oke, sekian dari saya yang akan dilanjutkan oleh saudara Zufar. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan sistem informasi. Di sini faktor-faktornya ada 4. Yang pertama yaitu teknologi eksternal. Sistem informasi eksternal adalah komponen-komponen teknologi di luar perusahaan atau organisasi itu sendiri yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis. Yang kedua itu bisnis eksternal. Bisnis eksternal di sini meliputi pasar, pelanggan, perusahaan-perusahaan lain, baik para pesaing atau rekanan perusahaan yang memiliki komponen bisnis
dan sistem informasinya masing-masing, pemerintah, dan perangkat hukum, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah teknologi internal. Sistem informasi internal adalah komponen-komponen pendukung perusahaan yang dalam hal ini sebagai penyedia informasi yang dibutuhkan manajemen dalam melakukan aktivitas bisnis sehari-hari. Di sini teknologi internal meliputi software, hardware, aplikasi, dan infrastruktur. Yang keempat atau yang terakhir ini bisnis internal. Bisnis internal ini memiliki komponen-komponen yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan. Contohnya seperti struktur organisasi, infrastruktur, atau aset, proses, sumber daya manusia, budaya perusahaan, dan lain sebagainya. Sekian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.